Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik yang diambil yaitu leadership dari mata kuliah organisasi dan manajemen perusahaan industri. Nama saya sendiri yaitu Marcelino Fernando Vincent dengan NIM 191-2012 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Heri Setiawan STMT.IPM. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama adalah hal dalam melayani. Pemimpinan yang melayani adalah semua mengenai membuat tujuan-tujuan menjadi jelas dan menggulung tangan baju Anda dan melakukan apa saja yang bersifat baik atau positif untuk menolong orang-orang agar menang. Dalam situasi itu, mereka tidak bekerja untuk Anda, tetapi Anda bekerja untuk mereka. Ada kutipan yang saya ambil dari Max Dupre, yaitu the first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant. Yang artinya, tanggung jawab pertama dari seorang pemimpin adalah mendefinisikan realitas. Yang terakhir adalah untuk mengucapkan terima kasih. Di tengah-tengahnya, seorang pemimpin adalah seorang. Yang berikutnya ada memasarkan energi positif. Untuk mencapai kepemimpinan yang baik diperlukan suatu energi yang positif. Seorang pemimpin harus mampu bekerja dalam jangka waktu panjang dan dalam waktu dan kondisi yang tidak menentu, sehingga menjadi panutan bagi pekerja lain. Contohnya pada suatu leader di pekerjaan tersebut harus memberikan pengaruh-pengaruh positif kepada karyawannya dan bertindak hal yang sama pada tiap-tiap karyawan, tidak membeda-bedakan antara yang lain, sehingga semangat juang dari seorang leader itu mampu dibagi-bagikan kepada karyawan dan dicontohkan oleh karyawannya sehingga karyawannya menjadi termotivasi. Berikutnya adalah menghargai orang lain. Hal pertama yang seharusnya dimiliki oleh pemimpin yang baik adalah kemampuan mereka untuk menghormati sesama. Mereka seharusnya mengerti bahwa semua tindakan yang diambil. Oleh karena itu, pemimpin seharusnya dapat memberikan pengertian dan kesempatan bagi orang untuk mengemukakan pendapatnya dengan baik. Pemimpin yang hebat percaya bahwa rasa hormat adalah fondasi dari segala hubungan hidup dan pekerjaan. Mereka mengerti bahwa rasa hormat adalah jalan pertama menuju kepercayaan. Ada kutipan yang diambil yaitu seorang pemimpin yang baik seharusnya dapat membuat para karyawannya merasa dihargai dan berguna. Perusahaan yang tidak bertahan lama biasanya berawal dari seorang pemimpin yang tidak menghargai karyawannya dengan baik. Nah, contohnya pada suatu perusahaan yang terdapat tim. Tentunya bagi anggota-anggota tim itu yang merasa tidak dihargai akan menjadi beban bagi mereka untuk melaksanakan suatu tugas atau tujuannya. Sehingga bisa saja tujuan perusahaan tersebut sulit dicapai untuk dalam tim tersebut. Yang keempat adalah hidup seimbang. Seorang pemimpin harus cukup tangguh untuk mengambil keputusan seberat apapun itu, apalagi yang menyangkut organisasi secara keseluruhan. Namun, keputusan-keputusan seperti itu juga harus dibuat berdasarkan sensitivitas atas dampak yang timbul bagi orang lain. Nah, hal di sini nih, jangan sampai suatu permasalahan atau suatu problem yang diselesaikan oleh leader dan menjadi tanggung jawab leader dan tim. Sang leader itu salah mengambil keputusan sehingga dapat memberatkan atau membebankan tim-timnya. Yang berikutnya adalah melihat proses perjuangan. Seorang pemimpin yang baik haruslah melihat hidup sebagai suatu proses perjuangan, di mana dirinya ingin selalu berkembang dan maju agar menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Ingin terus belajar memperbaiki kekurangan yang ada dan semangat dalam menjalani proses kerjanya. Yang keenam yaitu membina hubungan kerja. Suasana kerja yang nyaman yang tercipta dari adanya hubungan baik dengan rekan kerja akan menjadi kita pribadi yang lebih produktif. Menurut Gallup Organization, orang yang memiliki sahabat di tempat kerja 7 kali lipat lebih bertanggung jawab akan pekerjaan mereka. Mereka juga cenderung bekerja secara maksimal dan menghasilkan pekerjaan yang memuaskan. Yang ketujuh yaitu selalu mengembangkan diri. Mengembangkan diri merupakan perjalanan tanpa akhir dan hasil dari perjalanan ini sangatlah penting. Meskipun hasil yang didapat dari pengembangan diri itu penting, tapi aspek yang paling penting adalah perjalanan itu sendiri. Contohnya pada saat kita menjalani suatu tugas,
hal-hal baru yang kita pelajari itu merupakan hal-hal hidup yang penting dan menjadi pengalaman. Apabila hal tersebut tidak dijalankan secara langsung, tentunya hanya terpikir saja di kepala. Menurut John C. Maxwell atau John Calvin Maxwell, leadership is not about titles, positions, or flowcharts. It is about one life influencing other. Di mana jiwa leadership itu tidak hanya bergantung pada jabatan, posisi, maupun struktur-struktur organisasi yang ada pada perusahaan tersebut. Melainkan, hal ini berbicara mengenai bagaimana sih untuk menginfluence atau berbicara kepada banyak orang. Berikut buku yang diambil yaitu dari John C. Maxwell, yaitu How to Influence People. Good leaders motivate others by their listening skills. Live to learn and you will really learn to live. Dari kutipan buku tersebut bisa dirangkum yaitu dalam hal memberi teladan, keteladanan dalam kepemimpinan adalah sebuah keharusan. Banyak orang pada saat memimpin, kata-katanya tidak didengarkan lagi, nasihatnya tidak diminta orang lain, bahkan perintahnya pun terkadang diabaikan oleh orang lain atau bawahannya. Nah, kalaupun dikerjakan oleh timnya, biasanya hanya sebatas gugur kewajiban dan begitu selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang salah? Tentunya kita bisa menyimpulkan bahwa ada yang salah. Bisa saja hal yang salah itu berada pada jiwa kepemimpinan oleh sang leader itu sendiri kepada bawahannya atau timnya. Memberi motivasi. Baik karyawan maupun manajer harus memberi motivasi, memiliki sifat kepemimpinan dan memberikan motivasi kepada karyawannya. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang faktor-faktor motivasi untuk orang lain. Dia harus memahami kebutuhan dasar karyawan, rekan kerja, dan atasannya. Kepemimpinan digunakan sebagai sarana motivasi untuk orang lain. Nah, misalnya pada suatu tim itu suatu pemimpin itu memberikan motivasi, ayo kerja terus supaya kita bisa mencapai suatu tujuan. Tentunya kan dalam hal yang akrab dalam suatu proses kerja atau kelompok kerja itu tentunya akan mendorong semangat juang karyawan yang tentunya akan mempengaruhi kepada performa tim itu sendiri. Menjadi mentor. Dalam kehidupan kepemimpinan, mentor adalah leader dan tim adalah leader baru yang dilahirkan dan dibesarkan oleh mentor. Kemudian proses yang terjadi antara mentor dan tim adalah mentoring, yaitu merupakan suatu proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari seseorang yang sudah berpengalaman kepada seseorang yang ingin belajar. Selain itu, seorang mentor mampu memperdayakan timnya, memperdayakan dalam hal ini mampu mengubah potensi timnya sehingga dapat menciptakan nilai tambah. Nah, mentor itu some who can make your hands like become your foresight. Ya, untuk menjadi seorang mentor yang sejati, tentunya mampu mengenali apa yang menjadi kelebihan serta potensi tersembunyi seseorang, hingga akhirnya dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk berbagai proses kerja lainnya. Memampukan orang lain. Pemimpin sebagai seorang yang menjalankan tugas kepemimpinan harus memiliki kemampuan dalam mengatur, mengarahkan, dan melayani orang lain yang berada di bawah kepemimpinannya. Hal ini karena kepemimpinan adalah kegiatan yang meliputi proses mempengaruhi dan memotivasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pemimpin berperan penting dalam hal pemecahan masalah. Pemimpin, jika bawahannya kita berhenti membawa permasalahan, tentunya akan berakibat kepada pemimpin itu sendiri dan performa dalam tim itu sendiri maupun perusahaan itu sendiri, sehingga dapat merugikan banyak pihak.
Dari tuna. Wimple. Oke, gimana? Sekian dan terima kasih. Ada suatu kutipan yang saya ambil dari John C. Maxwell, yaitu the measure of a leader is not the number of people who serve him, but the number of people who serve. Yang artinya, ukuran oleh seorang leader itu tidak hanya berbicara tentang angka di mana orang itu melayaninya,